beruntungnya waktu tuh. Jadi pas tiba di Melbourne tuh 7 bulan itu awak di karajo ditampek yang ya benar-benar bagus lah gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak masuk balik Joy yang terbuzer yang tagi budak serengi di Port Bungo. Hari ko sanak yang ada di apa nama? Sandes East Coast. Sandes East Coast. Pemiliknya Suwota. Kalau sanaknya nongkrong kemari asik banget. Tampeknya di Marapalam nak? Marapalam. Ah, mantap juga. Aduh anak muda, sebenarnya bukan anak muda lah, papa muda mana. Papa muda. Ada Vindo kok sana dulunya penari salah satu grup tari kontemporer Impesa Dance Company. Penari dulu kok. Kemudian di tahun 2000 baran dok. Oh masuk 2009 enggak Bang? Sudah lama. Iya enggak. Sesudah tuh 2009 di Impesa gabung sebagai penari. Di tahun 2000 baran dok yang Pai Marantau. Oh awak 2007 balik. 2007 baliknya lah merantau, tapi awak ingin tahu banyak. Dok merantau di Australia. Australia Bang. Di Australia, kemudian kau pulang Karayo rencana. Nah, Ya. lah berapa tahun enggak pulang? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Selama di Australia barangkali baru pulang ke Indonesia, ke Padang. Dari 2007 balik itu 2008 balik itu pulang sekali. Pulang sekali nikah. 2009 balik nikah. 2009 balik cok pulang 3 kali. Sampai kali lah pulang. Karena nikah gitu kan. Karena nikah. Kemudian anak lagi ya. Lahiran anak. Ya. Kini umur anak berapa? 2 tahun. 2 tahunnya. Umur anaknya sebulannya pilih ke Australia kita. Iya. Dok cerita dok, kok bisa dok memilih Australia dan Basi susah enggak sih kesinan kita? Awalnya itu Bang. Dulu awak kan kuliah. Sorry sana mau ngerokok karena mau sesuai jadi adik ambo. Kuliah tuh awalnya kawan yang pai kan. Kawan yang pai, awak jajak. Habis itu ada beberapa pertimbangan kan, beberapa hal yang alun bisa awak entar situ gitu. Nah, habis itu tamaan kuliah, terus karajo di Siko, komunikasi sama kawan belia. Komunikasi sama kawan belia, habis itu awak coba prepare di itu namanya tampaknya di Time Language Center. Language Center. Di mana tuh? Language Center di Lapai Bang. Lapai tempat. Kini masih Masih ada. Kawan-kawan yang tahu info untuk Australia itu bisa ke situ langsung. Nah, di situ tuh awak prepare sekitar 2 bulan, Bang. Apa bentuk prepare yang dilakukan 2 bulan? Di situ prepare IELTS, Bang. Jadi kalau untuk Australia kan syaratnya kan harus ada minimal IELTS band score itu sampai 0,5. Sampai 0,5 minimal untuk working holiday visa. Nah, waktu itu awak mengambil program working holiday visa. Iya. Nah, di situ prepare kayak les gitu, Bang. Les. Tapi lebih ke untuk IELTS-nya gitu, Bang. Jalan step, mungkin banyak orang yang nggak paham IELTS. IELTS tuh kayak kalau di kan ada TOEFL, ada IELTS gitu. Iya. Kalau IELTS tuh lebih ke British gitu, Bang. Kalau kayak Inggris, Australia, Eropa gitu itu lebih memakai IELTS sebenarnya. Tapi kalau untuk Amerika lebih memakai TOEFL gitu. TOEFL. TOEFL. Nah, kemudian lah dapet yang IELTS berapa lama dok? 2 bulan? 2 bulan awak prepare tuh. Habis itu yang sebulan lagi itu awak fokus untuk prepare ke tesnya, Bang. Preparation IELTS-nya benar gitu. Habis itu sebulan prepare tuh masih kerajo Bang. Jadi dalam kerajo tuh pas jam break istirahat itu dua itu pailes gitu. Sajam tuh pailes gitu. Nah, itu sudah les tuh balik kerajo lihat gitu. Nah, setelah itu sebulan yang untuk fokus ke prepare IELTS tuh simulasi 3 kali simulasi waktu itu. Lah simulasi ketiga tuh awak lah PD untuk tes. Awak bersen dari tempat kerajo leh. Tes apa lah? Tes IELTS-nya yang tes tesnya. Iya. Nah, dan tesnya tuh nggak ada di Padang waktu itu, Bang. Harus ke Jakarta waktu itu. Jakarta. Nah, mau awak nggak dapat izin dari kantor kan. Mau tuh ada desain. Iya. Desain dari kantor, tuh pergi ke Jakarta. Tes di Sinan. Alhamdulillah tercapai skor kan sampai setengah, pas-pasan waktu itu sampai setengah capai. Habis itu baru daftar untuk working holiday visa yang program untuk Australia. Working holiday visa. Nah, yang working holiday visa kok jadi ada program pemerintah, Bang. Namanya working holiday visa. Jadi setiap warga negara Indonesia tuh maksimal tuh usianya 30 tahun itu ada pen working holiday visa kok, dan syaratnya IELTS-nya sampai setengah tahun.
sampai setengah bench score-nya. Terus minimal nyoto D3 kalau nggak salah awak ini. Nah itu kini masih ada program tuh? masih. Oke. Dan di zamannya itu kuota untuk Indonesia ke Australia itu cuma 1.000 bang. Dan Berapa tahun tuh? dulu di zamannya kan setahun. Abis itu ada aturan baru dari Australia kalau working holiday visa kok bisa diperpanjang setahun lah. Nah awak apply yang setahun lah. Jadi dapat 2 tahun dan kini bisa sampai 3 tahun itu bang. Bisa 3 tahun. Nah, bara pitih yang dok persiapkan sabalun pai ke Australia. Artinya ada les yang diikuti. Ya. Bara sih anggarannya. Kalau untuk dari les sampai tes IELTS ya memang. Tes IELTS-nya tuh tes IELTS yang untuk di Jakarta itu sekitar 3,5 jutaan. 3,5 juta. Untuk tesnya. Itu lulus uang hilang gitu. Nah untuk prepare tuh habis sekitar 3-an juga bang. Itu nggak bisa bermain pak di IELTS. Oh nggak bisa bang. Oh nggak bisa dah? Nggak bisa justru bang. Jadi Sogoknya orang tuh tak. jadi wah, tes itu sogok dah. langsung sama orang luar gitu bang. Oh gitu. Yang aku itu tes. Nah di Mas Sondok tuh berapa orang yang lulus? Di Tampe awak yang dari Padang Iya. ya? Dari Padang tuh awak ke Jakarta ada 5 orang. Yang dua nggak sampai sekarang tuh. Dia berarti gua. Berarti gua. Dan itu berangkat ke Australia gitu. Berangkat ya? ke diri gua. Nah dapat kabar kalau di ke Australia di rekening tuh waktu itu harus ada PT. Nah, ya minimal rekening tuh 5.000 Australian dollar. Berapa tuh? Bu? Sekitar 50 jutaan. 20 juta. Yap. Enggak ada PT itu tuh, atau punya PT orang dulu. Pinjam PT kawan. Masa ke rekening awak? Iya. Tiba di Australia balian ya? Balik lah gitu. Oh, Kayak itu Bang. salah satu Tapi cara. itu apa ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Harusnya tujuannya gitu bang. Tujuannya untuk bank statementnya tuh 50 dolar, $5.000 di rekening awak tuh. Jadi kalau misalkan di situ sewaktu-waktu nggak ada keraju Nggak ada atau apa. Ada artinya nak terlunta-lunta di situ kan. terlunta-lunta Ya. di sana. Jadi setidaknya 5.000 kok bisa untuk saving untuk pulang gitu. Ya, ya. Dan tidak merepotkan orang di situ. Iya. Nah, itu maksudnya. Gitu. Nah, Ndok, tiba di Sinan kan langsung dapat kerajaan Ndok tuh Mbak Sinan pertama kali di Sinan. Nah, pas tiba di situ bang, kebetulan kan yang kawan awal kecil tadi Iya. tuh, yang si Wan tuh, Nyo kan ada di situ duluan bang. Jadi pas dari Padang berangkat ke situ tuh, langsung sebuah Nyo, hari ku tiba sore, besok pagi langsung kerja. Dan Nyo kerja. Mudah kan berarti mencari kerajaan di Sinan? Sebenarnya enak mudah tuh bang. Tapi Ada beberapa teman yang tanpa ada teman di situ, Nyo tiba di situ baru sebar-sebar kayak wak lempek setiap banget. Kayak dari wak kan pertama tiba kan di Melbourne. Di Melbourne, habis itu 7 bulan wak di Melbourne. Terus awak mengajar yang untuk yang second year bang, yang untuk dapat yang 3 tahun tuh, 2 tahun tuh. Syaratnya harus kerja di daerah region gitu bang. Region. Jadi ada nama daerahnya yang waktu itu tuh Alice Springs di daerah North Australia. oh Di gitu. Alice Springs sama Tampere. Nah di situlah mulai, maksudnya nggak ada kawan ikut segala macam kan. Itu pertama ke Australia enggak sama Iwan doh. Pertama kali itu bang. Oke. Wak ke Melbourne dulu kan. Melbourne. Tiba Melbourne kan kerja tuh. Iya, Kerja sama Iwan. 7 bulan sama Iwan, 7 bulan. Habis itu awak baik pindah ke state lain gitu. Pindah ke state lain itu tujuannya apa waktu itu? Untuk membiayai second year itu bang. Jadi Harus ya? Harus itu? Syaratnya itu untuk mendapatkan yang tahun kedua kok. Oke. Awak harus kerja minimal 3 bulan kalau nggak salah di situ. Di daerah region gitu bang, yang ditentukan. Lah berapa tahun? 2007 balik. 2007 balik sampai gini bang. 2022 lah, ini Iya. 6 tahun. Nah, lah bara tampe lo kerja sini. Labara Tampe, awak di situ pertama tiba di Melbourne 7 bulan. Itu di mana kerja? Di ada nama Tampeknya Nandos bang. Jadi restoran fast food gitu bang. Fast food. Ya Oke. fast food gitu kerja di situ 7 bulan. Habis itu awak pindah ke Alice Springs. Alice Springs itu awak kerja di kasino bang. Kasino Lasseter namanya. Bagian apa dok? Di hotel bang. Oke. Housekeeping sama di kitchen awak kerja. Awak 2 job di situ ambil. Dok kan punya basic ilmu di sini, dok. Ya, tapi nah, kan Mbak di sini bisa dapat kerja seperti itu. di situ kan wak di training balik bang. Nah, Dulu kuliah apa jurusan? sistem informasi Komputer. Nah tiba di sini dok kerja di housekeeping, di Ya, hotel, ya. apa? Itu diambil trainingnya di luar sampai kerja atau bah? Di Atau dalam- sekolah lagi? Nah, bagusnya gitu bang. Beruntungnya waktu tuh. Jadi pas tiba di Melbourne tuh 7 bulan itu awak di kerja di Tampe yang ya benar-benar bagus lah gitu. Cara trainingnya, cara kerja di kitchennya gitu kan. Jadi setidaknya awak kali spring tuh nggak nol lah gitu. Iya, iya. Nah, ada basic kitchen lah gitu kan. Oke. Nah, terus sampai di Alice Springs itu, sampai di situ kebetulan
awak tanya-tanya info, ada orang awak di situ bang, gitu. Ada orang awak di situ dan saudaranya dari kawan-kawan nak juga yang di Padang gitu. Iya. Awak kabarilah ante itu sama bang kan. Akhirnya awak agen kirim resume awak ke situ gitu. Nah selain itu awak coba masuk-masuk aja bang, masuk-masukan ke resume lain. Sama kayak di sekolah cari kerja masuk-masuk resume pakai sepeda. Pakai sepeda? Pakai sepeda di situ bang. Itu benar. Terus? Daerahnya kayak gurung-gurung gitu bang. Kayak Oke. gurung-gurung pakai sepeda. Baru tiba pagi kok bang. Sore tiba pagi itu langsung aja atan barang. Pakai wak ke Kmart nama tempe, nama tempe beli sepeda. Atau beli sepeda, langsung jalan tuh baru CV segala macam. Gitu bang. Terus terpanggil di tempe. Berapa lama tuh dari mosan surat lamaran karajo kita panggil dia tuh? Awak 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu di situ. Awak terpanggil ada di restoran ya bang, restoran ketek itu bang. Training awak di situ. Nah training awak di Mobile Mini, wah itu karena mental itu bang. Training cuma di boleh Iya, gitu bang. Jadi nggak training sih, trial ya saudara. Trial. Kalau Nio hari kok masukan kan. Iya. Dan butuh job ke segala macam sih kan. Kalau Nio bisa tiba pagi trial dulu sih kan. Ada basic kitchen, aduh sih kan. Aduan sih lo kan. Waduh kecewa. Itu bisa Dulu enggak? Yap. Jang. Minuman siko yang khas Jang. Apa? Es kopi susu sandes. Mantap Ayo ratas kali. kecil Jang. Itu enggak? Awak merokok bang. Nah, santai itu. Aku yang merokok awak nak Bang John tuh ya. Jadi jangan di berang-berangan Bang John. Kenapa ada mati sel merang lah kelihatan. Itu enggak. Sudah tuh. Besoknya awak tiba kan bang. Awak tiba kayak trial. Disuruh motong ikut segala macamnya. Disuruh buat burger segala macam. Oke bang. Oh, makanannya jadi burger atau Ya, itu? burger yang standar-standar untuk western lah bang. Kayak bikin spaghetti Iya. segala macam gitu-gitu lah. Lauk buet kan padahal bang, lauk buet lah jadi segala macamnya. Terus kayak motong-motong kan itu harus capek harus Iya, segala iya, macam. Dan waktu itu ndak bisa, cuman ndak profesional gitu. Ndak bisa profesional. Nah siap tuh lali Mobile Mini kan disuruh break lalu sih. Lah sudah break ngecek kok. Ada sebenarnya butuh yang chef yang profesional sih. Itu ngecekan. Ini ngecek matang ada ndak profesional chef, tapi kalau untuk di kitchen ada bisa aja. Ayo sorry, it's okay cek anak salah di situ kan mental apa. Wih ngeri banget sih kau ya kecewa. harus Akhirnya terima juga? Ndak ada bang. Akhirnya kayaknya nggak bisa. Oke, Jang, kasih, Jang. Nggak terima doh? Ada bang, nggak terima doh. It's okay, nggak salah doh. Bisanya, wak sebarang tapi lelek kan. Syukurnya setelah nak diterima di situ, terima di hotel yang kadang bang, di Laseter hotel kasino bang, di bawah naungan Crown gitu. Terima di situ sebagai kitchen hand kan, kitchen hand di situ. Awal-awal kerajo tuh nyuci. Masih di kitchen ya? Iya, di kitchen salah bang nyuci. Apa kerajo nyuci piring? Nyuci, terus nyuci di kitchen, iya standar kitchen lah gitu. Awal-awal. Bersih-bersihan dapur. Bersih-bersih ya. Oh, sampai modal tuh. Kadang-kadang Sarjana lo, banyak. S1. Iya. Nah itu saya bang. Kalau dia mau bang, Nah, Iko nggak sadolanya sih, cuman beberapa kan kayak yang kasih tuh kadang mandangnya lama ya kerja di situ gitu. Lama sih sebenarnya, cuman kalau yang tua setengah-setengah aja nggak salah. Kalau dia bang, setengah-setengah aku pasti bah kok. kalau memilih-milih kerajo gitu bang, milih-milih kerajo Oh, terus ada juga tuh yang milih-milih banyak, kerajo. bang, kayak kadang kan ada beberapa kan. Tapi beberapa anak sedola. Ndok waktu jadi ya tugas mencuci piring sama bersih itu perasaan wah seorang sarjana dan sebetulnya kok di Padang cukup bagus kita Banyak, tiba-tiba Mas. kerja baras ya merasa nggak lama atau deh mah aku mau di sarjana ada yang kerja di kok pernah berpikir tapi kesinan enggak sih Mamikian sih nak dua bang. Kalau awak bang, balik lah bang. Kayak tujuan awak ke situ lah bang. Awak dari situ nah Ndok ni sendiri awak, sebenarnya tujuannya apa awak tinggal di sekolah sadolanya. Yang di Padang awak tinggal. Tujuan awak situ awak cari biti untuk awak, untuk keluarga awak. Apa sih awak makan gitu bang. asal halal itu intinya nah puasa makan. jadi total sebetulnya tapi kerajo lebaran Ndok Terus situ kron security ada 10 balance 8 9 lah bang. 9 tampek dari 9 tampek itu yang paling berkesan di mana Nandos bang, yang tampil pertama kali itu bang. Karena di situ diajan ya benar-benar dari nol kayak awak tahu kitchen ko baa, awak tahu baa cleaning ko baa, awak baa tahu safety food ko baa gitu. Abang Ndok cari Ndok di IG Ndok apa Ndok
Vindo Strodoy bang. Vindo Strodoy. Jangan lupa follow. Nah, Vindo Strodoy kok Bang pernah lihat di sini atraksi masak di muka tamu. Cerita itu itu memang konsepnya bang. Memang seperti itu. Ya, jadi di 2021 Batang tuh awak ada kenalan kan. Abang-abangan lah di situ kan. Ini orang Jogja. Jadi chef Yugi tuh nyola berpuluh-puluh tahun lah gitu. 10 tahun di Amerika yang pengalamannya untuk Teppanyaki, terus sampai ke Australia. Nah, disitu kenal kan, kenal di situ dari kawan lo gitu bang, kenal terus ngobrol sama bang kan. Nah kebetulan ini nyari orang yang untuk masak di Teppanyaki, Nah awak di posisinya waktu itu ala do kerajo, cuma nak pengen cari double job berarti double job, pengen cari pengalaman baru balik gitu bang. Misalnya di Western lah, di Indonesia lah, wak coba yang tak di Jepang. Rasanya enggak pandai masak dulu, nah. Bisa karena biasa dulu. Nggak, itu kan asik tuh. Artinya mereka makan, awas kok memasak langsung di muka mereka. Iya. Itu tuh ada nggak sih pengalaman yang tidak menyenangkan dari tamu-tamu tuh? Aduh bang, berapa bang? Jadi di awal-awalnya tuh awak disuruh training kan, awak seminggu dulu, training, awak disuruh masak sampai dibuat menu khusus untuk awak gitu bang, karena awak masih training kan? Dan itu nggak banyak pilihan menunya. Iya. Nah itu awak masak di awal tuh kalau Teppanyaki kan awak harus mikir masak, awak harus mikir bawa jokes awak ke orang-orang membuat orang-orang sandang gitu kan bang, masak. Harus pakai jokes tuh? Iya lah bang. Nggak bisa diam-diam saya. Diam-diam saya kayak garing gitu bang, masak tuh, makan itu kan kaku mana aja. Jadi yang namanya awak kan suka gara-gara aja gitu. Cuman jokes aku jok Indo aku sih bawa. Nah pas masak tuh coba jokes Indo aku bang. Nggak masuk. Anyang orang kendalanya. Astaga. Akhirnya merah muka tuh nih kalau masuk. Akhirnya siap itu kan ngulik kok bang. Ngulik, nonton YouTube, terus apa sih jokes-jokesnya yang untuk orang-orang luar gitu. Oh jadi belajar balik. Ngulik bang, ya ngulik. Terus kayak teknik-teknik juggling-jugglingnya itu ngulik lah bang. Belajar, karena nggak cukup yang diajarin sama bang, bukannya cukup, cuman nggak cukup di situ saja gitu kalau dewa. Gitu. Nah karena waktunya nggak cukup lah bang. Gitu. Itu kini wak berbicara ketika di sini berarti bahasa pun lah aktif lah ya nak untuk apa untuk berbahasa Inggris di sini. Nah itu salah satu keuntungan. Ya itu salah satu keuntungannya. Artinya lancar berbahasa Inggris, kemudian itu bisa menjadi modal nanti kan, dok. Kemudian setidaknya banyak belajar hal baru di sini, dok. Kemudian barasi gaji sini, dok. Aduh. Nggak mungkin bertahan sekian tahun kalau tidak ada yang diharapkan yang luar biasa. Kalau gaji alhamdulillah cukup bang. Cukup dalam artian bisa saving bisa bang. Bisa saving untuk anak istri, terus berapa untuk simpanan gitu, untuk tabungan gitu bang. Dan di situ berapa ribu dolar kira-kira bisa saving dalam sebulan? Buka saja lah, biar tahu orang stay. Ya cukup lah bang gitu. Maksudnya cukup untuk biaya anak per bulannya, anak istri, terus untuk tabungan awak. Iya, saya menikah biaya anak istri itu sebulan gini bara 10 juta, 20 juta sebulan. Yo sekitar putaran-putaran segitu loh. Kadang loh biaya segitu, hal yang besar loh itu untuk Indonesia. Nah Ndok, setidaknya Ndok, kini apa yang lah tanam investasi di Indonesia. Sekian tahun kerja di sini, apa yang ada di Indonesia? Usaha atau apa? Kini kok awak apa bang? Coba untuk istilahnya kerjasama lah bang. Kerjasama sama beberapa kawan gitu. Ada 3 orang kawan. Dan itu mulai untuk usaha kayak minuman sehat gitu bang. Oh yang snip ya. Snip itu rencana sampai 5 lah jalan. Snip tuh snip pointnya lah di Gor bang. Di Gor sampai di Gor. Pas di pelataran parkirnya Perindo, tepatnya sebelah P-Coffee itu. Oke. Kini udah bisa orang order sini? Bisa order situ, cuman kami tuh pengennya konsep di situ tuh nggak kayak kafe gitu bang. Jadi orang pasan bukannya nongkrong gitu. Jadi orang timbul tuh ya untuk mencari minuman. Mau order saja gitu. Order saja bawa pulang gitu. Nah gitu bang, bawa pulang. Dan
ada usaha yang dirintis. Ya, Kemudian ya. apa kira-kira kini yang lah di Tabali selama di Padang? Tabali Oto di Padang? Aduh. Beberapa investasi lah bang, kayak Apa tuh? tanah dan lain-lainnya lah, gitu-gitu. Bang. Dan lain-lain kok apa? Ya itulah kayak. Setidaknya Setidaknya ada lah yang ada tergantung anak yang istri lah. artinya dari sinan kemudian di kumpuan Yap, yap. setidaknya do pahlawan devisa juga kondo Iya, iya. mau ambil PT di luar untuk masukkan ke Sumbar gitu kan. Jadi orang pajak bilang ke saya juga membantu Anda. Dok, di sinan tuh dok biaya hidup murah atau mahal sih dok? Nah, itu mantap bang. Jadi kan beberapa anggapan orang kan kebanyakan ya bang. Kayak awak di situ tuh gaji kadang terus nampaknya sandang sih gitu. Sandang sih, lama di situ bang. Kalau untuk perbandingannya bang, dan biaya hidup pun relatif bang. Kalau menurut saya sih bang, wah dapetnya alhamdulillah kan cukup. Terus kalau yang biaya pasti itu paling rumah, terus sekolah, kan sekolah. Rumah barang kontrak? Rumah tuh sebulan $500 bang. $500 kan di rupiah 5 jutaan. 5 jutaan sebulan. Kemudian untuk sekolah? Wah sekolah tuh sebulannya harus mengeluarkan sekitar $600. Kini untuk sekolah bagian apa? Oh, yang kini bang, bisnis manajemen. Jadi sambil sekolah Karajo. Sambil sekolah ngerajo. Itu programnya diploma Di advance diploma. D4 Iya. di bawah S1 Di ya. bawah bachelor. Iya. Nah, bang atur waktu. Jadi kalau di situ awak ambil sekolahnya yang kini kan bang, yang kini kok ambil sekolah yang online bang. Online. Jadi waktunya sekali seminggu aja. Oh, Dan gitu. yang lainnya tuh wagas sekarang. Nah, kemudian masalah biaya hidup tadi, ada kontrak, ada biaya eko, biaya itu. Ya, ya. Kemudian masalah makan, apa caranya? Nah beruntungnya lagi bang, awak kan kerja di restoran. Iya. Nah, dan itu bisa memang untuk biaya makanan. Jadi pulang kerja bisa take away makanan bang. Jadi bisa bawa pulang makanan. Boleh bawa pulang gratis itu. Pas break makan di situ. Oke. Gitu. Nah, Makanannya kan Indo loh, doh. makan Indo, kerja kan restoran Indo. Gitu. Oh, kini kok di restoran Indo, Indonesia, yang Patang itu sama yang restoran Jepang. yang Jepang. Iya. Gitu. Nah, oh jadi kini di restoran Indo. Menunya apa Indo. saja di sana? Sama yang kayak menu di situ bang. Kayak gulanya, punya rendangnya segala macam. Berarti kan enggak susah banget lah kalau Susah, saya iya. Enggak kantang ngiler lah orang. Bah, beda, cuman oke lah gitu. Ya, artinya masih ada lah Masih- selera masih oke Indonesia. lah gitu, iya. Nah, itu tuh di Sinan tuh style gaya hidup pasti akan berbeda di Indonesia. Sempat nggak sih terpengaruh dengan gaya hidup bule-bule Sinan? Kalau awak untungnya enggak sih bang. Masalahnya ayo ikut awak bergaul aja sama orang di situ, bergaul cuman ya gitu aja ya gitu, bergaul aja ya gitu. Dan iya karena mungkin niat awal tadi ya. Iya. Niat awal mangai sih. Iya. Nggak sekedar gaya-gayaan. Awak tetap makan kayak tren baa di situ. Bang mengatasi kerinduan dengan keluarga. Wah kalau kini mah Video udah call kayak, aman gitu kayak ya. tahun-tahun 90-an Pakai gitu surek Bang. kayak Jadi kan. Bisa video call, segala bisa macam, apa, kayak gitu kan. Lebih gampang lah. Mungkin waktu ya bang, waktu sih. Kalau apalagi waktu nggak punya anak. Nah, masa pandemi Patang, ada 2 tahun masa pandemi yang susah. Bang Dok menghadapi kehidupan Dok di sana. Oh di situ tuh cukup mantap lah bang. Maksudnya masa-masa yang paling oke lah menurut aku. Karena di situ bisa wak matur PT wak, di situ bawa bisa matur PT wak keuangan. Karajo masih jalan waktu masa pandemi. Cuman enggak sebanyak yang sebelumnya itu gitu bang. Artinya gaji Dok pun kurang. Berkurang. Itu berkurang. apalagi ya wak dari sebelumnya itu awak kan kerja kan working holiday visa awak sebelumnya itu bang. Nah karena working holiday visa awak habis, awak extend ke student visa. Oh, nggak student visa lah ya. Dan pas di working holiday visa tuh awak nak mikir untuk biaya sekolah gitu. Iya. Nah kini gua awak mikir untuk biaya sekolah ya kan. Dia sekolah Dok berapa Dan sebulan? tiba-tiba $600 Nah, itu doang. sebulan. Nah, $600 sebulan. Apa? kemudian di masa pandemi itu malah Dok bisa lebih mengatur. Bisa lebih mengatur karena ya balik itu ya bang. Bagi orang kan kalau banyak ya kurang, kalau sedikit cukup. Tapi sempat kena COVID nggak sih waktu itu? Awak nak tahu tuh bang, kayaknya sih kan, cuman nggak warna surat-surat itu bang, wan ada tes kok. Nah, maksudnya dulu tuh kalau di Indonesia kan cukup mencekam saat itu Ya. tuh sampai takwik Pak. Ya. Kalau di Australia
Nggak semencekam yang di media tuh bang. Mas mencekam di media. Jadi di situ tuh COVID bang, COVID cuman, nah pas di situ sempat kan lockdown tuh bang beberapa bulan. Ya, Pas lockdown tuh kan Karajo stop, nggak stop sih, cuman stop beberapa hari, habis itu buka balik, cuman take away-nya gitu. Dan di situ tuh ngaruh ke jam Karajo, harus nyewa seharian Karajo, Ya, ya. jadi setengah hari gitu. Nah di situ awak mau berlo di situ kan. Dok, di Sinan tuh dok, kehidupannya pasti jauh berbeda, Ya. gaya hidup jauh berbeda. Apa sih hal positif yang dok dapet ketika kau bandingkan dengan gaya hidup orang-orang Indonesia? Di situ tuh kalau awak lihat orang tuh lebih respect memang. Maksudnya awak lakukan salah, saya nak ngadu dia. Kayak itu bang. Dia nak peduli apa yang Tidak kerajaan usil. tuh, dia nak ngadu dia. Tidak Kayak usil gitu. nih Gitu, mereka. Bang. Dan mereka profesional. Sangat Masalah disiplin. profesional, Bang. Sangat disiplin bang. Karena di situ awak kan digajinya per jam. Oh, digaji per jam. Digaji per jam. Dok, rata-rata Karajo dalam sehari berapa jam? Sehari itu 12 jam, 11 jam bang. Wih, bisa, 11 jam. kok bisa seperti itu? Ya gitu bang, harus kayak gitu bang. Ya maksudnya di rumah lah kemana bang. Oke. Oh, jadi dengan tambah jam, Ya, gaji pun lo tambah. gaji gitu bang. Gaji gitu Kayak ya. gitu bang. Kalau sebenarnya kalau bilang bandingan sih bang, maksudnya bukan berarti membandingkan itu bukan masalah Ya. buruk aja eloknya ya bang. Kalau kayak gaji per bulan tuh ada bagusnya dia enggak nih. Kalau gaji per jam kok lebih adil sih bang. Jadi awak kerja sesuai yang apa yang awak kerjaan tuh. Kalau per jam, kalau per bulan tuh kadang kalau nak do kerajo yang owner yang tanya kan. Kalau Iya, iya. banyak benar kerajo, itu yang Kini dok Karajo di restoran restoran itu bang. Indo. Tugas dok di sini. Awak di situ jadi ada main kitchennya itu bang. Main Kan kitchen ada restorannya, Iya, ada main iya. kitchennya, sampai masaknya benar. Pusat. Gitu, Bang. Pusat masaknya benar. Juga ada bara restoran kok. Yang di Cie Main Kitchen tuh kami ngirim ke di Brisbane tuh ada 3 restoran. Oh, kini di Brisbane. Brisbane bang, Brisbane Oke. Queensland. Di Cie Main Kitchen tuh untuk di Brisbane kirim ke 3 restoran. Sama Cie ngirim untuk ke Sydney. Kasih nih. Shalom restoran. Oke. Shalom. Aduh, orang Minang banyak nggak sih di sini dok? Banyak bang. Banyak. Dok masuk gabung dalam persatuan orang Minang atau Enggak apa? bang. Bab itu. Maksudnya bukan nak mau gabung, cuman sobok saya untuk sobok gabung komunitasnya alun lah mungkin bang. Karena mungkin waktu bang. sibuk dengan Karajo, dengan Ikos ada yang dok, sehingga tidak punya banyak waktu. Dalam seminggu libur ada sehari. Sehari libur saya. Biasa hari libur sehari itu apa isi? Sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Sekolah ya. Nah, Iko sampai tanggal berapa di Padang? Oh tanggal 22 bang. 22 Mei. 22 Mei. Terus anak bini di Padang. Yap. Pas pulang Patang anak nak kenal Jawa. Karena ditinggal mau sebulan, anak kini udah 2 tahun. Yap. Apa ada planning nggak sih bawa anak bini ke Australia? Ada bang. Ada rencana. Rencana kan itu petang tuh. Pas lahiran anak tuh, yang Rencana bawa. awal 2020 tuh akan balik ke Australia. Di tahun itu awal urus dokumen anak istri sedolanya. Di 2021 anak istri berangkat ke Australia kan. Oke. Gitu. Kebetulan COVID jadi tinggal planning ke sedolanya. Jadi kau rencana Rencananya kini kok balik urus dokumennya dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini. ribet nggak sih ngurus dokumen tuh? Kau untuk anak bini? Soalnya nggak ribet sih bang. Yang penting dokumen lengkap, terus syarat-syaratnya dipenuhi. Ada niat jadi warga negara Australia? Ada niat, cuman masih jauh lah bang. Masih panjang bang. Panjang dan bang. Susah bang. Maksudnya nggak segampang itu. Banyak prosesnya gitu. Kenapa? Nggak begitu indah ke Indonesia sehingga ada Sangat berpikir. indah lah Indonesia. Saya cinta Indonesia tapi tidak dengan pemerintahnya. Agak karet. Tapi setidaknya kau bisa menjadi gambaran ke kawan-kawan bahwa hidup di Australia itu tidak seenak yang dipikir kawan-kawan. Oh gaji gadang bisa balik ini balik itu. Tapi perjuangannya barek sana. Nah, Iya, sangat bang, dari darah itu bang. Maksudnya sampai kawan awak pun yang lain-lain sampai hutang-hutang orang tua itu bang. Hutang maksudnya kok konotasinya untuk sampai ke situ ya gitu. iya. Tiba di situ, alhamdulillah tak balik sebenarnya. Maksudnya bisa lah untuk mencicil. Tapi kalau memang niat niatnya aja. gitu, ya. Ada nggak sih mereka tuh yang gagal? Artinya
mencoba nggak kuat kemudian balik ke Indonesia, ada Banyak nggak? bang, banyak. Banyak. Banyak, sangat banyak. Yang menjadi penyakitnya kerinduan terhadap Homesick, keluarga. ya. Homesick ya. Sangat. Nah, Dok sempat ngalamin homesick nggak? Sempat bang, sempat. Harusnya wak tahun 4 tahun tuh forgot tuh. Pengen pulang. Apa caranya mengatasi homesick tuh? Iya balik deh bang. Wak balik ni wak kawan tu dah gitu. Tujuan wak di sekolah kan untuk orang kan. Untuk Nah, keluarga. selama di Australia, kerinduan terbesar itu selain anak istri dan orang tua, apa kerinduan sebenarnya? Sering menghantui pikiran. Lingkungan sih, maksudnya kawan-kawan sih bang. Kawan-kawan. Oh, kangen kadang-kadang kumpul, Kumpul gitu gitu. kan. Itu yang ndak wak Sementara di sini nggak pernah. nongkrong wak, cuman ndak kayak Tentu di sekolah. berbeda, Berbeda. Dan habits itu beda di sekolah gitu. Apa yang lu tercapai deh? Keinginan. Kalau orangnya ndak yang apa sih bang, ndak harus sekolah, cuman yang tua saat ini tuh- Jalani saja. Nah, jalani saja. Cuman yang tua selanjutnya, yang wak pengen, bawa istri ke situ lah bang. Bawa istri Yang ke situ, dalam di waktu situ. dekat itu. Gitu. Karena setidaknya pun mengenalkan ke anak kehidupan luar agarnya nanti Nah benar ya. setidaknya bahasa Inggrisnya bagus kan. Iya siap. Kan Dok, ada yang kan Dok sampai nggak kira-kira agar setidaknya generasi muda yang ingin di merantau, apa pesannya kan, pesan Dok untuk seperti di luar negeri, di Australia lah, karena Dok lah bertahun di Australia. Aku sih bang, Yun, sebenarnya Australia Siko nak beda bang. Di Siko pun bisa gitu. Maksudnya selagi wak berusaha pasti ada jalan. Yang penting gigian tak milih-milih keraju terus yo tekadnya sih bang. Nggak gengsi lah. Nak gengsi itu tapi bang, nak gengsi tuh. Apalagi orang Minang kok kadang-kadang gengsi Nah ya. itu bang, dan buang saja gengsi dulu. Dan yang kemanasan awaknya Dan hasil pun akhirnya awak sekolah yang mendapat. iya, awak senang. Nah, terbukti sana Indo pun lah punya invest di Indonesia di Kembar. Kemudian mulai buka usahanya jo kawan-kawan. Anak bini terbiayai dengan baik. Amin, alhamdulillah. Bang. Cuma memang jarak jauh patangan Anda. Ya. Mudah-mudahan bisa hidup bersama di Australia. Ya, amin. Terima kasih Dok. Ya bang, thank you bang. Luar biasa. Lah sana, Alvindo, orang Minang, papa muda yang merantau ke Australia Yap. sekian tahun dan telah membuktikan bahwa kegigihan pasti akan mendapatkan suksesan. Setidaknya Dok lah mulai sukses menghadapi kehidupan di sini. Amin. Walaupun mungkin banyak yang kalung di Bali. Lah sana, Pak tunggu anak-anak muda lainnya dan bisa menginspirasi kita tadi. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis